Ya Allah. Anak ini namanya Naomi Daviola atau Vio. Baru-baru ini dia viral karena tersesat waktu naik Gunung Slamet. Dan setelah 3 hari 2 malam tersesat, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Vio. Saat ditemukan, dia nangis, tampak lemas dan kelaparan. Untung banget mental survival anak ini kuat. Kalau enggak, tentu dia udah nambah daftar korban yang meninggal di gunung di Indonesia. Pendaki asal Jakarta yang hilang di Gunung Wilis, Nganjuk, Jawa Timur ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sejak 1 Januari 2013 sampai April 2024, sudah ada 155 orang yang meninggal saat melakukan aktivitas pendakian gunung. Entah karena tersesat, jatuh ke jurang, tersambar petir, dan yang paling sering adalah hipotermia. Dan hipotermia ini adalah pembunuh nomor 1 pendaki gunung Indonesia. Tapi sayang banget masih banyak pendaki kita yang masih belum tahu, yang bingung apa yang harus dilakukan apabila ada partner mendakinya yang mengalami hipotermi. Konon ada rumor katanya apabila ada pendaki, terutama jika pendaki ini perempuan dan dia mengalami hipotermi, maka laki-laki diizinkan dalam tanda kutip untuk menyetubuhinya sebagai salah satu cara untuk menyelamatkan nyawa perempuan ini. Apa benar kayak gitu? Atau itu hanya akal-akalan si otak mesum? Dan itu Mahameru. Tahun 2012 dirilis film 5 cm ini. Kita yakin kita semua bisa. Gue udah taruh puncak itu dan kita semua di sini. Di sini ya, Plek. Setelah film berlatar belakang pendakian Gunung Semeru ini dirilis, gunung-gunung di Indonesia tiba-tiba rame. Angka pendakian meningkat. Semua orang tiba-tiba pengen naik gunung. Semua orang tiba-tiba pengen menaklukkan gunung. Wait, menaklukkan gunung? Siapa sih lo yang ngerasa bisa menaklukkan gunung? Kalau sebelumnya orang naik gunung tuh harus mikir dulu, harus persiapan banget. Hari ini kalau mau naik gunung minggu depan bisa langsung gas. Otomatis persiapannya kurang dong. Ya memang angka pendakian meningkat drastis. Sayangnya meningkatnya jumlah pendakian drastis ini tidak dibarengi dengan pengetahuan. Terutama pengetahuan tentang apa yang perlu dipersiapkan, bagaimana kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa pendaki sempat gue wawancara dan gue tanya, apa yang kamu lakukan kalau misalnya ada temanmu yang mengalami hipotermi? Dan ini jawabannya. Kalau kasus paling banyak meninggal di Indonesia tuh pas naik gunung hipotermi. Kalau penanganan, kalau misalnya ada yang kena hipotermi gimana? Cara penanganannya yang utama itu misalnya peralatan juga harus ditambahin kayak jaket, terus buat antisipasi, buat kita jaga-jaga bawa P3K. Terus juga kalau misalnya kita kedinginan kayak gitu, ya kita tuh usahain jangan banyak diem, gerak terus supaya badan kita tuh bekerja semuanya. Ya buat antisipasi juga jangan sampai lah. Kalau ya buat hipotermia mungkin ya gimana lagi ya, kalau udah kena mungkin bisa digotong kayak gitu atau bisa ngajuin ke pihak yang jaga di sini. Apakah menurut kalian yang dijawab kawan kita ini sudah benar? Kalau sudah benar, benarnya di mana? Kalau salah, salahnya di mana? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah. Sebenarnya apa sih yang ada di dalam pikiran kalian ketika memutuskan mendaki gunung hanya gara-gara menonton film? Atau hanya gara-gara menonton story teman kalian, wah bagus nih naik gunung, besok gue mau ikut ah. Ketahuilah naik gunung itu gak seindah film, gak seindah story yang kalian tonton. Kalau ada temen lu yang udah pernah naik gunung dan bilang naik gunung itu gak capek, percayalah itu bohong. Karena mendaki gunung itu sangat menguras fisik dan mental. Ini orang, ini nih, kemarin udah mau nangis, tadi nangis beneran. Karena kalian gak melihat, jadi aku gak ada yang bully. Dia udah nangis beneran. Jadi aku gak ada yang bully. Usia gak bisa menjamin kedewasaan ya. Emang bener faktor gak bisa dibohongin ya, udah olahraga, udah lari. Disclaimer dulu ya, kesannya gue marah-marah nih dengan orang yang baru mulai mendaki gunung. Bukan gitu. Gue nggak melarang dan gue nggak punya hak untuk melarang kalian naik gunung. Dan pendakian gunung memang seharusnya eksklusif dan bisa dinikmati oleh semua orang. Tapi saat naik gunung yang namanya persiapan itu wajib. Jangan sampai kalian jadi korban karena lalai. Di gunung itu lawan kalian adalah alam dan terutama diri kalian sendiri.
Oh iya, gengsi juga bisa jadi masalah kayak yang dibilang Abang Porter ini. Ini dengan Kang siapa nih? Kang Iwan Udah berapa lama Kang? dari Porter? 2011. 2011 berarti 13 tahun ya. 13 tahun. Kebanyakan hipo. Sebenarnya bukan hipo, tapi kebanyakan lapar termia. Nah, kenapa tuh lapartermia? Karena gengsi untuk makan. Apalagi bawa pacarnya kan. Bareng sama pacarnya, kebanyakan malu, makan dikit. Jadi bukan hipotermia, lapar termia. Selain itu banyak banget informasi di internet, di artikel dan sebagainya dan seterusnya yang bisa kita pelajari sebelum naik gunung. Biar nggak kosong-kosong banget gitu loh. Naik gunung itu memang mencadu sih. Ya gimana enggak coba? Kita mendapatkan atau melihat sesuatu yang begitu indahnya dengan usaha kita sendiri. Dan saat kita mencapai puncak, it because you deserve it. Tapi ingat, tujuan utama dari mendaki gunung adalah pulang kembali ke rumah dengan selamat. Take nothing but pictures, leave nothing but footprints, kill nothing but time. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.